Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, kembali di video ini kami akan memberikan tips dan ilmu pengetahuan. Nah, ini berkaitan dengan pada saat menetas, cindilan baru menetas. Jadi pola makannya seperti apa akan kita kupas di dalam video ini. Nah, sebelumnya sudah kita panen, kakaknya sedang kita masterkan sekarang Sobat Kicau Mania. Jadi adiknya menetas itu ketika kita panen. Nah, ketika kita cabut dari kandang kakak-kakaknya, anakan B3 itu langsung menetas adiknya keesokan harinya sampai ke awal bulan November ini. Nah, jadi pola makannya cukup banyak ini Sobat Kicau Mania kalau kalian ingin dapat asupan yang full manfaat. Nah, seperti apa akan kita bahas di dalam video ini. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, buat teman-teman yang baru saja transfer kemarin ya kan, tercatat sudah 2 orang yang pesan anakan B3. Nah, jadi kalian harus bersabar Sobat Kicau Mania. Jatah kalian yang diglodok ini, yang menetas 10 ekor ini ya. Jadi rata-rata gen B3 di sini memang kebanyakan dapat rotol jantan, tapi mudah-mudahan ya kita dapatkan jantan yang banyak kali ini agar pesanan kita semua terpenuhi. Karena kebetulan untuk pesanan gen B3 ini sangat banyak sekali, baik di kota Bengkulu, luar kota Bengkulu, luar pulau ya, Pulau Jawa, yaitu di Jakarta, Jabodetabek dan Jateng. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, untuk teman-teman yang ada di Lampung kemarin, kemudian ada juga yang di Padang ya kan. Nah, ini salah satunya ada teman kita di Padang juga, inden anakan B3 ini. Jadi mudah-mudahan semuanya kebagian. Nah, untuk pola makannya Sobat Kicau Mania, pertama-tama kita siapkan keroto segar, keroto kering ya, jangan yang basah. Nah, kemudian kita akan aduk keroto ini ya, cukup ambil 2 sendok saja atau 1,5 sendok, 1 sendok makan takarannya. Nah, seperti biasa ya Sobat Kicau Mania, keroto ini selalu kita aduk dengan tulang sotong. Kita ambil tulang sotong itu kita parut Sobat Kicau Mania. Nah, kemudian untuk super feed tepung mineral itu sebagai asupan makanan jangkrik. Nah, kali ini akan kita tambah dengan asupan yaitu konsentrat pedaging ya. Untuk di keroto itu kita ambil sedikit saja. Tujuannya agar anakan murai batu ini gemuk, tidak kurus Sobat Kicau Mania. Karena pola makan di musim seperti sekarang ini kan cuaca ekstrim. Kemarin hujan deras ya, rata-rata hujan hampir setiap hari. Nah, sekarang ini sangat panas sekali. Jadi pola makannya ini benar-benar kita jaga. Nah, untuk pola makan seperti ini dimulai dari usia menetas 0 hari sampai 10 hari sampai 12 hari sampai dia turun glodok, itu cocok Sobat Kicau Mania. Jadi inilah pola makan kami di penangkaran ya. Jadi kita pakai ini jangkrik kecil, jangkrik halus dan juga keroto kering. Keroto yang kecil-kecil itu saja. Nah, untuk pemberian keroto ini cukup di pagi hari, siang hari juga boleh. Kalau kalian ingin pagi, siang, sore, ya jauh lebih bagus. Nah, tapi kalau kalian ingin pengiritan ya cukup di pagi hari saja. Jadi kalau kalian beli misalnya ya keroto itu 1 on, itu pemberiannya hanya di pagi hari. Keesokan hari kalian bisa tetap pakai, pagi-pagi langsung saja pemberian pola makan seperti ini. Nah, ini kita lakukan boleh sampai setiap hari Sobat Kicau Mania, sampai dia turun glodok. Atau dalam 1 minggu itu 1 sampai 3 kali. Umpamanya pemberiannya itu di hari Senin sekarang ya kan. Besok Selasa juga kita berikan, Rabu kita berikan. Nah, untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu boleh juga pakai jangkrik-jangkrik kecil. Nah, jangkrik itu juga kita berikan asupan pola makan yang bagus seperti super feed red, kemudian tepung mineral ya, dedak jagung, kemudian kita pakai juga di sana protein dari pur ikan lele. Nah, kemudian kita boleh juga tambahkan konsentrat pedaging. Nah, itu semua pola makan kita di lolo indukan. Itulah rahasia pola makan kita untuk menjaga stamina anakan murai batu, baik di dalam glodok sebelum turun glodok sampai dia turun glodok, atau belajar nangkring, belajar terbang. Jadi pola makan ini sangatlah berpengaruh. Nah, apabila anakan murai batu sakit, tentu saja dia akan loyo, tidak akan mampu bertahan di cuaca ekstrim. Nah, sebaliknya kalau tubuh dia fit, bugar, dia cepat nangkring ya, cepat belajar terbang ya, kemudian dia tidak loyo di segala musim cuaca, baik cuaca yang panas maupun cuaca yang dingin atau cuaca ekstrim yang berubah-ubah. Nah, pola makan ini jangkrik kecil ini kita pakai seperti ini takarannya Sobat Kicau Mania ya. Ini untuk pemberian 1 kali saja di pagi hari. Siang hari juga begini takaran jangkriknya.
Nah, langsung saja kita masukkan, adukan, ya kita berikan konsentrat, ya konsentrat pedaging. Tadi kita juga sudah taburkan super pit red sedikit saja, ya boleh setengah sendok makan boleh. Nah, kemudian kita berikan juga dedak jagung. Dedak jagung ini bagus sobat kicau mania untuk makanan jangkrik. Jadi perut jangkrik itu nanti padat, ya dagingnya padat. Asupan itu sangat bagus sekali untuk masuk ke badan anakan murai batu. Nah, kalian boleh lihat sobat kicau mania ya, ukuran jangkriknya ini jangkrik kecil, jangkrik halus, tapi kita campur. Nah, nggak mesti juga kita berikan banyak-banyak ya sobat kicau mania. Untuk jangkrik halus itu seadanya saja, secukupnya saja. Nah, umpamanya jangkrik halusnya setengah porsi, nah jangkrik sedang kecil-kecil juga setengah porsi. Karena kebanyakan indukan murai batu itu lebih menyukai yang praktis sobat kicau mania. Dia lebih memilih teksturnya yang bentuknya padat kalau untuk jangkrik itu. Jadi usahakan kalau jangkrik itu dicampur saja. Jangkrik halus tetap kita berikan, kemudian jangkrik kecil ukuran sedang itu juga kita berikan. Karena indukan murai batu itu pada saat ngelolo, dia tentu akan membelah atau membedah ya isi perut jangkrik itu. Kemudian baru dia loloh ke anakan murai batu. Tapi ada juga ya indukan murai batu yang pemalas buat kicau mania. Dia mau ukuran jangkrik itu yang pas-pas makan untuk anakannya. Itu ada juga. Jadi karakter tidak bisa ditebak. Oleh karena itu pola makannya kita campur saja untuk ukuran jangkrik. Jadi untuk jangkrik yang halus kita pakai, kemudian jangkrik ukuran kecil dan sedang itu kita pakai juga. Baru itu abdol. Nah, kita taburkan saja di tempat atau wadahnya. Kalian boleh pilih ya, bekas ember atau apa silakan ya, untuk kalian pilih wadahnya. Nah, tujuannya agar jangkrik ini tidak saling kanibal. Kalau tempatnya terlalu kecil, tentu saja jangkrik itu saling kanibal. Akhirnya ada yang mati jangkriknya. Biasanya jangkrik mati itu tidak mau dilolo oleh indukan murai batu. Nah, untuk cangkang telur biasa ya, seperti biasa kalau menetas tentu saja ada tanda-tanda cangkang telurnya jatuh ke pasir sobat kicau mania. Itulah tanda-tanda ada yang menetas. Selanjutnya kita bisa intip glodok, cek glodok kalau glodok kalian di depan seperti kami ini. Nah, adapun teman-teman kita yang bertanya, Om, jangkrik itu apa mesti dipatah-patahkan kakinya atau kepalanya kita copot, kita potong? Ya, nggak usah sobat kicau mania, biarkan dia hidup sobat kicau mania. Kita tidak perlu menyiksa jangkrik ya. Jadi burung murai batu itu kalau di alam dia lebih paham. Cobalah kalian perhatikan ya, kalau indukan murai batu mengambil jangkrik, dia bisa kok mata-matakan kaki jangkrik itu sendiri ya, sampai melepas kepala jangkrik sendiri bisa. Ya, kita bisa lihat di ujung paruhnya itu hanya perut jangkrik, hanya badan jangkrik yang dia ambil, kemudian dia naik ke glodok untuk melolo anakannya. Ya, kalian bisa cek saja itu, kalian lihat, kalian intip. Nah, itu untuk jangkrik sudah beres pemberian pola makan seperti itu. Nah, selanjutnya kita berikan kroto halus yang sudah kita aduk tadi sobat kicau mania. Kita aduk dengan bubuk tulang sotong, kemudian ada sedikit tambahan ya, hanya secuil saja kita tambahkan di sana konsentrat pedaging. Jadi dia teksturnya nanti akan menyatu sobat kicau mania ya, tidak terlalu padat lah untuk dimakan oleh anakan murai batu ya. Jadi kita berpikir seperti itu, hanya serbuk-serbuknya saja yang menempel di kroto. Nah, serbuk-serbuk itu sangatlah berarti sobat kicau mania. Bayangkan saja ya, asupan itu masuk ke dalam tubuh anakan murai batu. Nah, sedangkan ayam saja sobat kicau mania, anak ayam ini yang baru menetas makan konsentrat pedaging itu tentu saja sehat, bodinya gemuk, tidak kurus sobat kicau mania. Sama halnya dengan anakan murai batu. Nah, untuk di kandang lain ya sobat kicau mania, ini B3, betina B3 kali kiler sobat kicau mania. Prestasi ini juga diunggulkan untuk stok di tempat kami, ini juga jadi favorit karena ini gen B3. Nah, ini juga untuk pola makannya kita berikan alas seperti daun kering sobat kicau mania. Tujuannya agar tekstur itu tidak bercampur baur dengan tanah atau bakteri-bakteri yang menempel itu kan bekas kotoran sobat kicau mania. Jadi kita berikan wadah suka-suka kita, pakailah wadah yang bersih. Nah, seperti itulah cara kami, sangat simpel ya, tapi inilah cara yang terbaik di lolo indukan.
Nah, untuk gen B3 silangan killer ini favorit sobat kicauannya karena bodinya itu besar-besar seperti kapas tembak juga kalau ukuran bodinya. Sama dengan B3 kali B2 dan ini juga biasanya sangar anakannya. Nah, ketika kita gantung di teras itu kelihatan sekali, sudah cepat sekali dia ngeriwi. Nah, otomatis di sanalah kita melihat anakan murai batu kita sehat. Nah, itulah tandanya kalau anakan murai batu itu sehat sesudah kita panen. Nah, itulah cara kami di Lolo Indukan Sobat Kicau Mania. Memang sedikit repot tetapi hasilnya sangat memuaskan. My appetite